Pemuda di Empat Lawang, Sumatera Selatan membunuh ayah tirinya. Pelaku marah lantaran korban menembak kepala ibunya dengan senapan angin hingga terluka saat terlibat cekcok rumah tangga. Salman Khan, pemuda ini digelandang ke Polsek Pendopo, Empat Lawang, Sumatera Selatan. Ia menyerahkan diri usai membunuh Haryanto, ayah tirinya, dan mengubur jasadnya di kebun karet. Sebelumnya bersama ibu dan adiknya, Salman Khan bersembunyi di Kota Padang. Kepada polisi ia mengaku emosi melihat korban menembak ibunya dengan senapan angin hingga membuat ibunya terluka di kepala saat cekcok rumah tangga. Pelaku yang kalap kemudian menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Pendopo dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Jadi terus langsung ke sana nengoknya kan. Saya nengoknya tuh palanya lalu kok dan tembak kan. ditembak pakai apa itu? Pakai senapan angin. Terus itu dia mau ke rumahku kan. Langsung aku ngambil parang kapak kakinya kan. oh langsung kamu pacok Ayo kakinya kan. kakinya. Nah, Ini berawal dari cekcok atau keributan antara suami dan istri, yang mana pada saat cekcok sang suami menjadi kalap dan mengambil senapan angin, menembakkan senapan angin kepada istrinya, sehingga melukai sang istri, sehingga datanglah anak dari suami istri ini langsung menusukkan beberapa kali ke senjata tajam ke arah tubuh korban Haryanto. Sebelumnya warga Pendopo Empat Lawang gempar dengan penemuan jasad pria yang terkubur di kebun karet. Saat diotopsi, pria yang diketahui bernama Haryanto ini merupakan korban pembunuhan dengan ditemukannya 8 luka tusuk di tubuhnya. Terlibat cekcok hanya gara-gara seekor anjing. Seorang adik di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh tewas ditembak kakak kandungnya. Korban tewas di lokasi setelah peluru senapan angin menembus bagian dadanya. Memang posisi ini Pak di pondok, Di pondok. A. Fuadi, 34 tahun ditemukan tewas usai ditembak oleh kakak kandungnya sendiri di Desa Luet, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh. Peristiwa naas tersebut bermula saat korban dan pelaku terlibat cekcok hanya gara-gara seekor anjing yang kerap masuk dan menjilat timba air di gubuk korban. Merasa kesal, korban melempari batu dan kayu ke arah gubuk kebun milik pelaku. Tak terima dengan perlakuan sang korban, pelaku langsung mengambil senapan angin di gubuknya dan menembak korban yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri hingga tewas. Tak butuh waktu lama, jajaran polisian dari Polres Aceh Jaya langsung menangkap pelaku. Bermula pada saat abang kandung korban sedang cekcok mulut dengan tersangka A di kebun durian milik tersangka A. Dikarenakan permasalahan hewan anjing milik tersangka A yang sering menjilat timba milik keluarga korban AF. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kesal tidak dipinjami sepeda motor untuk bekerja, seorang pemuda di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh nekat menikam ayah tirinya menggunakan pisau dapur. Akibatnya, korban pun meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian perut. Sebuah rumah di wilayah Aceh Tamiang, Aceh ini mendadak ramai didatangi warga yang ingin bertakziah. Pasalnya rumah ini jadi saksi bisu di mana Anwar Sadat meregang nyawa di tangan anak tirinya R 23 tahun menggunakan senjata tajam. Peristiwa pembunuhan terjadi saat pelaku yang terlelap tidur dibangunkan korban untuk berangkat bekerja. Pelaku pun meminjam motor korban, namun korban tidak memberikannya hingga berujung cekcok. Tak kuat menahan emosi, pelaku mengambil pisau dan menikam korban tepat di bagian perut sebanyak 3 kali. Korban tersungkur bersimbah darah di teras rumahnya. Jadi suruh bangun dia untuk kerja. Dia minta kereta, ayahnya nggak ngasih. Jadi kalau aku nggak pakai kereta, kayak mana aku kerja? Karena mulut sama ayahnya. Kami masih duduk situ juga di depan. Tak kayak mana dia masuk ke dalam, kami pun nggak nampak. Masuk ke dalam, langsung ituin ayahnya. Berarti Kami bela pun kayak mana, saya perempuan. Tahulah perempuan kayak mana kuatnya, kan nggak berapa kuat bisu. Tetap kami tarik, nggak bisa juga. Orang tetangga-tetangga nggak ada yang bantu. Kayak mana kami menjerit-jerit udah jatuh pun orang nggak ada yang bantu.
Keluarga dibantu warga mengantarkan jenazah korban ke tempat peristirahatnya yang terakhir di desa setempat. Memiliki emosi yang tidak stabil, seorang remaja di Pacitan, Jawa Timur membakar dengan sengaja rumah orang tuanya. Pelaku marah setelah keinginannya membeli ponsel baru tidak dituruti. Kobaran api melululantahkan rumah permanen milik Miss Wandi, usia 48 tahun, warga desa Taman Asri, Kecamatan Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur. Material rumah yang sebagian besar dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Ironisnya, kebakaran terjadi karena unsur kesengajaan yang dilakukan anak sematawayang korban yang masih berusia 16 tahun. IF nekat membakar rumahnya setelah permintaan membeli ponsel baru tidak dituruti kedua orang tuanya. Menurut Miss Wandi, anak laki-lakinya memiliki temperamental jika keinginannya tidak dikabulkan. Pelaku pernah menyembelih dan menjual kambing orang tuanya sebagai pelampiasan emosi. Tadi aku kan kesel karena bapak aku itu kukirain ngapusi, bohong. Bohong kenapa? Bohong karena mau dibeliin HP katanya. Kukira itu bohong. Ternyata ya kayak gitu. Ya betul. Terus makanya aku emosi kan. Kan kalau anak itu kalau masih seumuran aku kan itu emosinya nggak bisa dikendaliin. Makanya kayak gitu tadi. Polisi yang dibantu TNI kemudian membawa IF ke Mapolsek Pringkuku dan juga menjalani pemeriksaan psikologis di rumah sakit. Yang diduga mengalami gangguan jiwa. Terus untuk tindak lanjutnya, untuk pelaku sudah kita amankan di Polsek dan seterusnya untuk besok akan dilakukan pemeriksaan yang dari puskesmas yang akan ditindaklanjuti ke rumah sakit jiwa. Akibat peristiwa ini, orang tua pelaku kehilangan tempat tinggal serta harta benda lainnya.